Kalau apa namanya, dari sisi kontribusi sendiri, Tias rencana kuliahnya setelah kuliah yang dipropos ke LPDP apa? Maksudnya kontribusi. Ya, ini penting ya, karena ini harus dipikirin dari awal. Karena ini akan dituangin di tahap 1, khususnya bagi yang mau ikut LPDP. Itu kan mau kita tuangin di tahap 1, administrasi itu. Kita harus ngirimin yang namanya proposal studi sama rencana studi. Dan di dalamnya ini ada pertanyaan yang seperti ditanyakan Kak Diko ini. Rencana kita setelah selesai beasiswa mau ngapain? Nah, kalau Tis waktu itu, karena Tis sekarang statistisi, dan di poin statistisi itu ada salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah pengembangan statistik itu sendiri. Nah, jadi dia rencananya tadi kembali lagi ke topik kemiskinan tadi itu, kepengen niatnya ya mudah-mudahan jadi kepengen ngasih rancangan metodologi baru lah buat ngitung kemiskinan. Kan kita punya banyak kelemahan ya. Pertama salah satunya metode kemiskinan tuh yang kita pakai di Indonesia itu umurnya udah hampir 20 dekade. Itu banyak lah sisi-sisi yang masih bisa kita improve di metodologi kemiskinan kita, termasuk tadi harusnya mungkin udah ada basket komoditi yang baru, kemudian ada lagi peluang improvement kita pakai SAE supaya estimasinya itu nggak cuma sampai level kabupaten kota, tapi sampai level lebih kecil lagi, mungkin sampai level kabupaten kita bisa ngitung kemiskinannya. Udah gitu mungkin gimana caranya nyantumin kemiskinan itu supaya tiap responden dengan kebutuhan yang berbeda-beda, tidak disamaratakan kebutuhan kalorinya. Yang saat ini kan kita samain ya, mau dia itu anak kecil, mau dia itu orang tua, mau dia itu orang yang produktif, masih aktif, yang kerjanya berat, seperti kuli bangunan mungkin, kita samain kebutuhan kalorinya untuk menghitung garis kemiskinannya. Nah, kalau menurut rekomendasi dari badan internasional sendiri, itu tuh harusnya lebih proporsional. Kalau anak kecil itu berapa kalorinya, dan ketika ada batasannya nanti di bawah kalorinya itulah yang disebut miskin. Kemudian orang dewasa nanti berbeda lagi batasannya. Nah, kayak gitu lebih proporsional. Nah, dari situ sih Tes kepengen ada hal-hal yang diimprove. Makanya Tes statistik yang Tes ambil, jurusan statistik yang Tes ambil itu niatnya lebih kepada statistik yang official dan social statistik sama statistik yang official. Nah, supaya nanti bisa dapat pengalaman dari negara lain. Dan ini Tes yakin kalau metodologinya bagus, prosesnya lebih baik, hasilnya lebih baik, lebih akurat datanya, nanti untuk dipakai dalam pembuatan kebijakan juga lebih efektif, lebih tepat sasaran. Jadi nanti bisa sedikit banyaknya membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia. Gitu mungkin ya. Terlalu mimpi. Iya, saya ngerti metodologi juga, karena salah satu yang kelemah. Kalau saya tapi ngelihatnya bukan dari sisi itu, bukan dari sisi apa namanya pengukuran pada dimensi yang diukur, harusnya nggak cuma pengeluaran kayak gitu. Mirip juga sih saya sebenarnya kemiskinan juga. Makanya tapi saya nggak mau ngambil metodologi karena lebih ke sisi, karena gini sih kalau di tempat saya terutama ya, tempat saya itu kan di kabupaten saya paling miskin, di tempat ada yang seharusnya lebih miskin tapi nggak miskin gitu. Nah itu kemungkinan penyebabnya karena preferensi makanan. Bisa jadi dia bisa jadi dia apa namanya dia tuh mampu sebenarnya untuk makan misalkan sehari-hari, tapi dia lebih suka ikan asin. Itu kan berpengaruh kan ke ini penentuan garis kemiskinan. Nah, jadi ada sisi preferensi ya. Iya kan, bisa jadi kan berpengaruh kan yang kayak gitu, sehingga dia tuh sebenarnya miskin bukan karena dia nggak mampu memenuhi kebutuhan kalori, tapi karena preferensi dia gitu kayak gitu. Jadi mau masukin variabel preferensi dalam pengukuran kemiskinan. Sebenarnya bukan itu salah satu contoh. Sebenarnya bukan cuma itu, tapi lebih kepada sosial, kemiskinan secara mental, secara lingkungan. Jadi lebih kepada dimensi sebenarnya. Kemiskinan itu nggak diukur dari sisi ekonomi lagi lah. Sekarang kan udah sustainable development kan. Iya benar-benar. Nah itu tuh yang kayak gitu itu kita kan taunya karena kita udah baca ya. Mungkin kakak banyak baca atau mungkin ikut seminar-seminar yang berkaitan dengan itu. Kalau kakak sendiri tuh tahu bahwa ada sisi yang bisa diimprove dari mana sumbernya? Gimana? Gimana? Awal mulanya kakak tahu bahwa ada sisi pengukuran kemiskinan yang bisa diimprove di bagian itu tadi, kemiskinan dari segi sosial, kemiskinan dari segi mental. Nah itu tahunya awalnya dari mana? Dari membaca, karena saya kan suka nulis ya, maksudnya ya kadang-kadang suka ngebaca masalah itu. Ada tuh kemiskinan yang sensitive approach, nah itu dari baca juga sih.
Nah itu ya kita kan basic approach yang tadi itu yang rata itu. Iya, awalnya tuh karena memang sering ditekan di tempat kita. Maksudnya kenapa sih kemiskinannya paling besar gitu? 20% sendiri, yang lain nggak ada. Dari situ kita penasaran kan, maksudnya. Yes. Juga kadang mainnya ke kita, kayak gimana kita nganalisisnya. Yes, that's right. Nah, kalau kakak ditekannya kenapa gede gitu ya waktu itu ya, sama Pemda mungkin ya. Iya. Rilis kemiskinan kita kok rilis BPS kok gede banget kemiskinannya gitu ya. Gitu-gitu. Nah kalau Tias di sini Pemdanya malah sering komplainnya tuh kayak, loh kok cuma sampai level kota, di kecamatan ini berapa kemiskinannya, di kecamatan ini, di kelurahan ini gitu. Nah jadi itulah dengan pengalaman hidup yang berbeda-beda, kita akan mendapatkan inspirasi yang berbeda-beda. Dan kalau itu semua kita bisa ramu, itu bisa jadi jalan bagus kita buat mendapatkan beasiswa. Nah, kalau Kak Diko tadi ketemu, karena diprotes kenapa tinggi, akhirnya Kak Diko jadi cari tahu, akhirnya jadi tesis Kak Diko, dan menjadi nilai plus Kak Diko, sehingga diluluskan oleh pewawancaranya. Nah, kalau dia kasusnya sama tentang kemiskinan, tapi yang Tias alami dalam proses hidup Tias adalah diprotes kenapa angkanya cuma sampai level kota. Itulah kenapa tadi Tias kepengen kalau bisa kemiskinan itu disajikan gimana caranya dengan akurasi yang baik lah. Bukan berarti akurasi yang harus diturunkan. Dengan akurasi yang baik bisa nyajiin kemiskinan sampai level kecamatan, sampai level kelurahan. Itu pasti sekarang udah terjadi di BPS. Dan hasil ngobrol-ngobrol sama para petinggi yang mengeluarkan angka kemiskinan, sebenarnya mereka sudah berencana menerapkan SAE itu di BPS, Small Area Estimation. Tapi kan ada hal-hal yang masih belum susah lah itu. Masih harus, ya benar susah, masih harus dipertimbangkan. Terus minusnya, cara pengerjaannya, dan lain-lainnya. Nah, itu Tis kepengen berkontribusi di situ. Kayak gitu, supaya ngejawab Pemda tadi itu. Kenapa kita harus ngejawab Pemda? Sekali lagi, karena kita ini kan penyedia data, yang mengeksekusi pembangunan itu kan mereka. Gimana caranya data yang kita hasilkan itu, bukan sekedar formalitas, pokoknya ini kami kerja. Tapi data yang bisa dipakai dalam proses pembangunan itu sendiri, yang mana yang pemakainya itu minta apa, kita sediakan supaya mereka lancar dalam menjalankan kinerja pembangunan mereka. Sehingga kayak gitu. Sasarannya sama kita, sama itu. Iya benar. Kan nah, ini kalau data apa namanya basis terpadu itu kan menggunakan kan masih yang berdasarkan karakteristik ya kalau nggak salah ya. Nah, harusnya kita bisa menentukan ukuran sendiri gitu loh. Maksudnya dari banyak ukuran kemiskinan itu secara multidimensi atau apa, harusnya kita punya standar sendiri yang menentukan orang itu miskin, bukan dari, kalau nggak salah sih itu kan dari misalkan orang yang miskin, nah itu dilihat karakteristiknya dan itu yang menjadi dasar untuk apa namanya ditentukan miskin atau enggak. Itu kan kurang pas ya. Saya bisa rasa kurang pas sih. Nah itu tahu kurang pasnya atau enggak kan hasil dari referensi kakak baca gitu kan ya. Dan di sini saya juga mau nyampein sama teman-teman bahwa perlu untuk mempersiapkan diri. Sekali lagi perjalanan beasiswa ini sangat panjang, bahkan untuk nemuin satu ide tesis aja untuk ditulis di satu paragraf proposal studi itu tuh perjalanannya kayak gini, ngadepin pengalaman di pekerjaan, terus baca-baca lagi. Ini kesimpulannya bahwa nikmatilah setiap proses dalam hidupmu dan sarikan sehingga itu bisa jadi poin plus untuk nanti seleksi beasiswa. Nah kalau Tia sendiri kemarin dapat informasi ini, yang tadi itu yang Tia pengen improve tuh hasil dari ikut aduh Tia lupa seminarnya, apa ya namanya, ntar kali ya Tia WA ya, pokoknya seminar Statistics for Poverty Estimation yang dibawain itu loh, UN gitu loh Kak, tau nggak? UNESCO, oh my god ya, UNESCO pernah dengar kan? Pernah tahu. Iya, tuh. Nah hasil dari ikut pelatihan online-nya mereka, jadi tahu oh ternyata kemiskinan tuh di banyak negara seperti ini. Kemudian yang paling ideal ada yang seperti ini, tantangannya seperti ini. Nah kita sendiri masih seperti ini. Nah berarti masih bisa diimprove nih supaya jadi seperti ini. Tujuannya supaya begini. Nah itu ada proses yang panjang tuh, ikut pelatihan tuh bukan 1 jam jadi dapat ilmunya ya. Kita harus habiskan beberapa waktu, termasuk mungkin beberapa hari, ngebagi-bagi waktu. Dan jadi itu dari segala proses dalam kehidupan kita ini disarikan aja gitu. Dan itu tuh disarikan lah, dinikmati dan dicari poin-poin yang bisa jadi nilai plus kita. Termasuk jangan kayak tadi Kak Diko sampaikan, jangan malas baca mungkin ya. Karena kan tahunya dari baca. Jangan malas kalau misalnya ada peluang-peluang seminar atau pelatihan apapun yang berkaitan dengan yang kita sukai atau ikutin aja.
sekarang banyak teman-teman yang fungsional asal ada seminar embat segala macam. Ya, Jadi kalau kayak boleh ada gitu yang ya. Kalau kita nggak kalau fokus boleh ada yang diambil ya. Maksudnya main ikut-ikut aja gitu kan. Tapi kalau kita belum punya fokus kan rasanya kayak apa ya? Ngapain sih ngambil terlalu banyak bidang tapi kita kayak cuma ngumpulin angka kredit lah istilahnya. Iya. Kayak gimana gitu kan? Sebenarnya that's fine sih. Kalau menurut dia ada orang yang melakukan itu ya nggak apa-apa, itu preferensi Nggak mereka. apa-apa. Cuman kalau mau hasilnya lebih berdampak, hasil dari sesuatu yang kita habisin waktu itu lebih berdampak, ya sebaiknya nggak cuma sampai tahap itu gitu ya. Karena kalau kita tapi suka kan kita semakin kritis kan, memanfaatkan ilmunya. ya kan, semakin kayak tadi semakin oh iya berarti begini-begini. Jadi kan kita makin ngena lah ilmu itu di dalam gitu kan. Ya benar. Nah jadi masuk ke tahap pemanfaatan ilmunya itu, nggak cuma sampai ngeklaim rewardnya deh mungkin agak kredit. Jadi dari ilmu itu mungkin bisa kita create menjadi suatu output gitu kan, entah itu ya benar ya. Jadi itu bisa didapat sekali lagi outputnya karena kita ada hal-hal yang kita lakukan seperti membaca atau mengikuti pembelajaran online. Artinya persiapan beasiswa ini juga termasuk poin-poin itu. Siapkan diri libatkanlah dirimu untuk hal-hal positif seperti membaca dan ikut pelatihan-pelatihan itu. Gimana Kak? Dan bahkan juga dari lapangan kan. Hal-hal kayak gitu. Iya, benar. Bahkan lapangan sekalipun, dan lapangan itu kita tahu ya, itu mungkin nggak sebentar, nggak cuma 5 menit jadi. Kita tuh harus, kalau dia sendiri di sini ya, karena kota panas, harus jadi kulitnya lebih hitam ya, kita lihat buktinya ya. Lebih hitam ya, muka sama tangan lain gitu. Lebih hitam. Udah gitu, dimarahin orang ya, dimaki, belum lagi ntar dikejar-kejar anjing. Karena daerah perkotaan kayak gitu ya, dikejar anjing, dimaki, manggil berkali-kali, nggak ada yang peduli, nggak ada yang keluar rumah. Dan lain-lain lah. Itu semua bukanlah proses yang sebentar. Tapi ketika disadikan bermanfaat. Artinya itu kalau kita ceritain di wawancara itu paling cuma 1-2 menit untuk ngejawab pertanyaan mereka. Tapi kita realitanya ngejalanin dalam kehidupan kita, ngabisin satu waktu, ngabisin energi, ngabisin ngabisin mental juga ya. Kayak hosted, aduh gimana sih Bapak ini udah janji atau apa ditolak. Sebenarnya yang kita jalan dalam hidup ini segala macam tuh kalau sekali lagi ya bisa ditarik, nikmati aja dan cari sisi positifnya. Segala macam yang panjang dan melelahkan ini sebenarnya bisa berbuah manis di ujung. Kalau kita resapi dan kita bawa ke depan pewawancara bahwa ini loh yang udah saya alami, ngebentuk saya menjadi pribadi yang seperti ini. Saya orangnya seperti ini. Benar sih, lingkungan juga mungkin berpengaruh ya. Tadi yang kata Tias memang. Terus satu lagi Tias yang menjadi hambatan rata-rata orang mau kuliah keluar itu sebenarnya IELTS. Kalau biasa ada tips persiapan IELTS, ada ini khusus nggak? Apa namanya? Iya. Persiapan IELTS. Jadi untuk orang-orang yang mau kuliah ke luar negeri, utamanya negara yang English speaking country yang berbahasa Inggris, salah satunya kan harus membuktikan kemampuan bahasa Inggris mereka lewat IELTS atau TOEFL. Ini Tias mau bilang ya, ini pengalaman Tias, mungkin tiap orang berbeda-beda. Kalau pengalaman Tias, supaya kita dapat nilai yang bagus, dalam bidang apapun, nggak hanya bahasa Inggris, letakkanlah hati kita di situ. Kebanyakan mikirnya orang, kayak dia tuh mungkin kedengeran alay dan idealis ya. Tapi emang kayak gitu sih saya rasa, letakkan hati kita di dalamnya, termasuk di beasiswa ini, termasuk di IELTS ini. Ini adalah proses yang panjang, sehingga kalau kita nggak benar-benar sepenuh hati ngelakukannya, itu mudah bosan dan berhenti di tengah jalan. Tias kenal banget banyak orang yang sama niatnya dengan Tias, sama-sama pejuang beasiswa, dan pengen niat ke luar negeri, tapi mungkin membawa hasil yang berbeda dengan Tias, karena seperti tadi, mungkin salah satu faktornya adalah nggak benar-benar meletakkan kemauan itu di hatinya, nggak sepenuh hati melakukannya. Jadi, dengan mudahnya berhenti di tengah jalan. Dengan mudahnya kehilangan semangat. Nah, termasuk untuk termasuk untuk perjalanan apapun, kalau bisa letakkanlah sepenuh hati kita di dalamnya. Kalau kaitannya dengan IELTS tadi, memang belum ingin gitu ya. Niat yang kuat ya pasti. Iya benar. Juga pasti bisa kena gitu kan. Tapi niatnya kalau tulus, niatnya tulus, kita insya Allah ngejalanin juga lebih semangat ya. Iya, itu maksudnya. Niat yang kuat itu sebenarnya ada lagi sesuatu di baliknya. Kenapa kita sampai sekuat itu niatnya? Nah, benar. Ada apa sih? Nah, itu tadi. Makanya harus ada hal-hal yang lain yang mendorong. Tadi salah satunya ketulusan kita menghadapi keadaan seperti ini, kita maunya begini. Nah, itulah ada sesuatu yang mendorong, memunculkan niat kuat itu. Ya. Memunculkan niat yang kuat itu. Dan ketika niat kuat itu sudah ada, itu akan memunculkan
eksekusi tindakan-tindakan yang nanti hasilnya akan bagus termasuk dalam hal belajar bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya memang kaitannya ke persiapan IELTS tadi, podcast yang pertama poinnya adalah niatkan bahwa kita memang mau belajar IELTS, letakkan di hati, dan itu akan membuat kita senang belajar bahasa Inggris. Orang yang nggak bisa bahasa Inggris sekalipun, kalau memang dia senang dengan bahasa Inggris itu, dia akan belajar bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya dia udah nggak senang, karena dia nggak sepenuh hati, nggak meletakkan benar-benar kepengen, mau dia harusnya dapat IELTS 6,5 sekalipun, harusnya, tapi karena dia nggak meletakkan sepenuh hati, saya rasa nggak akan bisa. Harus ada peran niat tadi. Nah, ketika niat itu sudah ada, itu akan diturunkan menjadi tindakan-tindakan. Nah, tindakan yang bisa diambil kalau dari pengalaman Tias, persiapan IELTS sendiri, waktu itu Tias ikuti pembelajaran online. Pembelajaran online. Zaman sekarang kan zamannya online ya, dan dengan modal kuota internet dan perangkat yang mendukung, kita bisa dapat banyak informasi yang sifatnya gratis. Cari aja yang gratis, itu banyak banget di internet, nggak mesti yang berbayar. Ya. Karena Tias tipe orang yang suka yang gratis ya. termasuk ya termasuk sekolah gratis ya Kak. Cari yang gratis. Intinya sarana itu ada, balik ke kitanya kan itu. Pas, sarana itu ada. Nah, online kemudian waktu itu Tias juga menghabiskan beberapa waktu di perpustakaan umum daerah. Di tempat Kakak ada nggak gitu? Perpustakaan umum daerah? Ada, udah sih ada. Gitu. Nah, itu dan sekarang lagi karena tipe orang yang yakin bahwasanya ada banyak sarana dan nggak mesti ngeluarin uang, Tes cari gimana caranya ya? Oh iya, ada perpus. Jadi Tes buat kartu perpus, ya nggak masalah. Pulang kerja, perpusnya kan buka sampai jam 9 tuh. Pulang kerja ya Tes habis sholat asar di kantor, main ke perpus. Kadang sholat maghribnya di daerah sekitar situ juga, ya nggak masalah gitu. Nggak apa-apa ngabisin waktu sampai agak lelah. Tapi gratis ya, enggak sih. Agak lelah, tapi dapat apa yang kita mau. Jadi dia pergi ke perpus itu, cari bukunya, bongkar raknya, cari yang sesuai, pinjam, bawa ke rumah, habis masanya, perpanjang lagi berangkat ke situ, perpanjang, gali lagi, perpanjang lagi, nah gitu. Jadi ada banyak cara. Nah yang Tias lakukan itu tadi belajar online, kemudian minjam buku di perpus, secara itu gratis dan banyak sekali pilihannya. Terus waktu itu karena sudah mau dekat tanggalnya, Tias mau lebih serius, Tias ambil les privat. Itu susah banget nyarinya sih, karena ini mungkin tantangan buat teman-teman yang di kota kecil kayak Tias, bukan di kota besar yang banyak sekali fasilitasnya. Kalau di kota kecil gimana caranya lah kita ngulik apa yang ada di kota kita itu. Nah kebetulan kok di kota Tias tuh nemuin les bahasa Inggris 1 tahun baru dapat. Jadi Tias keliling ke lembaga-lembaga kursus, lembaga ngejahit sekalipun ya. Waktu itu ada lembaga ngejahit dan mata pelajaran SD kayak IPA, matematika gitu, Tias datengin, Tias tanya. Pokoknya tanya aja dulu, mana tahu ada guru bahasa Inggris. Kemudian DM teman-teman yang dulu kuliahnya bahasa Inggris, bisa nggak dia ngajar, karena nggak dia ada pengalaman. Kayak gitu, pokoknya banyak banget. Akhirnya setelah 1 tahun itu, setelah bertanya ke sana kemari, dapatlah satu lembaga yang ternyata Tias baru tahu dia nyediain privat bahasa Inggris untuk persiapan IELTS di kota Tias. Ketika Tias datang dengan happy-nya, mau daftar, dia bilang, maaf, ada daftar tunggu. Karena satu les privat itu periodenya 3 bulan. 3 bulan baru selesai les privat itu, dan benar-benar one to one. Jadi kayak dia ngajarin satu orang. Ketika muridnya itu belum selesai diajarnya, jadwal dia penuh, dia nggak akan ngambil murid lagi. Jadi waktu Tias mau daftar, ada jadwal tunggu, dan ternyata tahu nggak, setelah 1 tahun kemudian Tias baru dapat tes di situ. Jadi benar-benar persiapannya itu 2 tahun untuk menikmati les itu. Dan akhirnya ketunda juga IELTS-nya. Akhirnya Tias daftar beasiswa segala macam pakai TOEFL. Ketika itu private-nya sudah selesai, barulah Tias ambil IELTS. Dan itu Tias pakai untuk berikut-berikutnya, termasuk pendaftaran LPDP. LPDP jadi itu mungkin ya. Udah IELTS pakai IELTS. Iya, jadi itulah mungkin ya. Kayak kalau memang kita di kota kecil, gimana caranya cari segala macam cara, kemungkinan yang ada di kota, potensi yang ada di kota kita itu. Tahunya dari mana? Dari bertanya, dari jalan ke sana kemari, ngobrol sama orang. Kayak gitu sih. Nah, itu kenapa sih mau sampai serepot itu sekali lagi? Itu karena kita punya niat yang kuat. Nah, kalau kita emang dari awalnya udah males atau separuh hati, ketika kita nemuin masalah dikit aja, kecil nih kotanya, nggak ada, udah nanya teman, udahlah. Gitu. Berhenti jadinya. Nggak selesai dong perjuangannya, nggak sampai berhasil. Makanya di awal tuh dikunci dulu, niat yang kuat, memang sepenuh hati, senang kita melakukannya, baru itu masalah apapun sekalipun harus menunggu
les selama 1 tahun sekalipun gilirannya baru dapat ya nggak apa-apa, nggak masalah. Selama waktu itu kan kita bisa melakukan hal lain kayak belajar online, belajar offline pakai buku dari perpus dan lain-lain. Dari kampus. Oke, terus banyak nih ngobrol ya. Nggak kerasa kan apa namanya banyak juga hal-hal yang dapat. Saya makasih ya udah mau sharing-sharing di sini. Ya, makasih Kak Diko. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa di-sharing ya. Tapi mungkin yang keingetnya ini ya gitu. Dan mungkin saya minta maaf juga kalau kesannya menggurui. Pada intinya di sini cuma berbagi hikmah. Kalau misalnya begini, yang saya lakukan begini, mungkin teman-teman bisa lakukan begininya itu juga supaya mendapatkan hasil yang baik juga. Mohon maaf kalau kesannya menggurui, nggak niat begitu. Boleh saya share ya IG-nya ya, biar kalau ada teman-teman yang mau nanya ya. Oh iya ya, cuman Des tuh bangsa orang yang nggak responsif sih. Oh iya biarin aja. Maksudnya kayak kadang-kadang ngelihat, karena banyak banget ya, kalau kita kan grup banyak tuh Kak Diko. Sakarnas ada grupnya, Susanas ada grupnya. Kadang-kadang kalau ngelihat chat itu udah penuh, nanti dibaca detailnya tuh agak kok udah malam gitu. Jadi agak lama. Jadi kalau teman-teman yang mau nanya, insya Allah Des jawab. Cuman mungkin agak bersabar ya. Gak apa-apa itu, maklum. Saya juga gitu lah sama. Jadi sekali lagi saya makasih ya Tias sudah apa namanya mau sharing podcast ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga punya saran lain juga untuk bisa berbagi, karena intinya saya yang saya tangkap sih intinya perjuangan beasiswa itu bukan sesuatu yang instan gitu ya. Misalkan saya benar bukan Cengton yang sampai bahkan setahun 2 tahun gitu ya. Saya juga sama lah kalau dibilang gimana ya, saya mirip juga lah sama kayak Tias yang tadi diceritain gitu lebih. Begitu nemuin alasan ini segala macam ya kurang lebih sama seperti itu. Benar. Itu mungkin ya bisa kita tarik hikmahnya. Jadi terima kasih juga Kak Diko udah ngundang. Makasih buat entah siapapun nanti yang mendengar podcast ini. Kalau boleh dibagi linknya juga ya Kak. Dia sendiri kepengen dengar. Ya, boleh. Dan penekanannya dibilang yang disebut Kak Diko tadi bahwa nggak ada yang instan, berproses, dan dalam proses itu supaya kita tetap bisa bertahan di dalamnya, temukan motivasi yang kuat dari dalam diri sendiri. Kalau misalnya kita gagal, ya renungi lagi apa yang perlu diperbaiki. Bahkan membuat mie instan sekalipun, walaupun katanya mie instan, itu ya nggak instan beneran ya Kak Diko, harus dibuka rebusnya, direbus airnya, ya. Harus punya gas atau api, ya segala macam lah prosesnya. Jadi beneran nggak ada yang instan. Dinikmatin aja. Udah. Gitu kan ya. Terima kasih ya. Iya, oke Kak Diko. Terima kasih semua.